Karena Tuhan menghentar kami pada siang hari ini untuk bersama-sama berhimpun dalam kasih Allah, dalam kemurahan Tuhan. Kami bersyukur karena kami dapat memperingati Natal kembali pada hari ini, Tuhan. Kami telah melewati tahun-tahun kami di mana kami penuh dengan perjuangan hidup. Tetapi kami bersyukur Engkau menghentar kami, sehingga pada hari ini kami boleh berbahagia mengingat kembali kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami bersyukur oleh karena Engkau memberkati hari ini, Tuhan. Kami bersyukur kami boleh dikuatkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara dari Indonesia, dari India, dari Bangladesh, dari Filipina, dari bangsa-bangsa yang lain, dari China, semua Tuhan himpunkan di tempat ini. Amen. Untuk melihat kebaikan Tuhan. Haleluya. Sebab Yesus Juru Selamat bagi segala bangsa. Yesus Juru Selamat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bagi kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah lahir bagi kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-25. Kita kembali menyimak cerita tentang kelahiran Yesus ini dari surat Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-35. Natal adalah saat kembali mengingat kelahiran Kristus Juru Selamat kita. Bagaimanakah proses menjelang Natal yang besar itu? Natal yang agung itu terjadi. Di sini ada satu figur sentral yang diceritakan di ayat kita, yaitu Maria. Maria adalah figur sentral dalam proses kelahiran Juru Selamat. Kita bersyukur karena Tuhan berkenan atas kehidupan Maria ini. Nah, kita ingin melihat apakah yang membuat Maria ini menjadi sangat istimewa di antara umat manusia. Apakah Maria ini adalah orang setengah dewa, atau setengah malaikat, atau orang yang khusus? Tubuhnya, hatinya, pikirannya khusus, dibuat dari surga. Saya pikir tidak. Maria sama dengan saudara dan saya, manusia biasa. Tetapi Maria ini menjadi sangat istimewa. Apakah yang membuat dia menjadi istimewa? Saya melihat di sini karena pekerjaan Roh Kudus. Setiap orang yang hidupnya dikerjakan oleh Roh Kudus akan berubah menjadi istimewa. Amin. 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 Apakah Roh Kudus masih bekerja hari ini? Amin. Masih bekerja? Amin. Masih. Iya. Roh Kudus tidak mati, Roh Kudus tidak hilang. Nah, dikatakan di sini bahwa ayat yang ke-35 adalah ayat yang penting. Ya, sebab saya ingin mengambil pokok firman Tuhan pada Natal yang berbahagia ini adalah gereja yang mengandung dari Roh Kudus.
Jawab malaikat itu kepadanya menjadi jawaban dari pertanyaan Maria. Maria berkata, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena malaikat berkata bahwa engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak laki-laki itu akan dinamakan Yesus. Anak laki-laki itu akan menjadi besar. Firman Tuhan katakan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sebagai manusia biasa, sebagai seorang wanita, Maria tentu berpikir, bagaimana saya bisa mengandung karena saya tidak bersuami? Ini menjadi pertanyaan wajar sebagai manusia. Itulah sebabnya Maria manusia biasa seperti saudara dan saya. Bagaimana bisa tanpa bersuami bisa mempunyai anak? Seringkali saya mendapatkan pertanyaan, bagaimana Tuhan tidak mempunyai istri, punya anak? Seperti itu. Jadi kita manusia sering berpikir kalau kita punya anak itu harus ada suami, ada istri, baru punya anak. Saudara juga bertanya kepada Gunung Krakatau, bagaimana Gunung Krakatau punya anak? Anak Gunung Krakatau, ya. Sudah bisa bertanya begitu. Bagaimana? Apakah Gunung Krakatau mempunyai istri sehingga punya anak Gunung Krakatau? Ya. Mungkin saudara juga bisa bertanya, bagaimana tangga punya anak menjadi punya anak tangga? Apakah tangganya punya istri? Ya. Sehingga punya anak. Nah, sering kita membatasi apa? Pikiran kita dalam lingkup yang apa? Yang kecil. Lah Maria juga sama manusia. Bagaimana saya bisa mempunyai anak? Firman Tuhan berkata ayat yang ke-35, malaikat menjawab dengan jelas, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Anak yang dikandung Maria itu bukan dari hasil hubungan suami istri. Sebab kalau memang Yesus itu anak dari antara Maria dan Yusuf, pertama kali Maria sebelum mengandung, malaikat sudah berkata, kamu akan melahirkan seorang anak apa? Laki-laki. Jadi kalau hubungan antara Maria dan Yusuf, belum tentu anaknya apa? Laki-laki. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Betul? Betul? Setiap orang yang mengandung anaknya bisa laki-laki atau perempuan. Semua orang begitu. Tetapi malaikat sudah berkata, anakmu itu laki-laki. Anakmu itu akan disebut Yesus. Kalau itu hubungan antara Maria dan Yusuf, ya mungkin ya ikut-ikutilah disebut namanya Yesus. Tetapi tidak akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Karena itulah Yesus ini adalah mempunyai figur